Tapi Masya Allah, sakit pun saya diurusnya. Saya pernah dikirimi racun, setahun harus makan bubur. Bubur itu harus di blender lagi. Aduh, lebih parah dari muntah kucing. Setahun 2 jam sekali, 3 jam sekali disuap. Ku pejam aja mata, saking jijiknya. Sabar kali, setahun sembuh, udah bisa makan nasi. Ku bilang, aduh, kalau beginilah baiknya bini, masih di madu juga. Memang jahanam lah lakinya. Allah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya qari kita Tengku Zainuddin. Ya, oh tak pakai Tengku Zainuddin, bagus sekali bacaannya, bangga kita orang sini. Qari nasional dari hamparan Perak, baguslah. Memang dulu negeri Melayu ini negeri yang penuh dengan orang-orang yang soleh-soleh. Tidak disebut Melayu kalau tidak Islam. Bukan kapak sembarang kapak betuah pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak sudah jadi Melayu. Jadi orang Batak masuk Islam disebut masuk Islam berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka kita mau merdeka ikut Indonesia
Karena Indonesia menjamin tiap warga negara memeluk agama dan menjalankan agamanya masing. Yang sekarang terancam. Sekarang 6 tahun ini setelah rejim ini terancam. Ini sekarang sedang dibahas rancangan undang-undang larangan minuman keras. Wakil Ketua DPR MPR kita Aziz Samsudin dari Golkar mendukung supaya jangan dilarang minuman keras itu. Saya baca, baru saya tulis di Twitter saya, sebab negara dapat 5 triliun dari perdagangan minuman keras. Untuk apa 5 triliun kalau generasi muda kita hancur semua, betul? Apa 5 triliun? Generasi muda kita nanti jadi pemabuk semua, jadi peminum tua. Belum merdeka Indonesia, kerajaan Delhi nggak ada warung tua satu pun di negeri Delhi ini, betul? Mau dilarang kok nggak mau DPR. Maka kalian kalau milih jangan kalian pilih lagi orang-orang macam gini, paham? Minuman keras pula mau, sedangkan dilarang aja masih main belakang sama penegak hukum, betul nggak? Apa hebatnya tua dihalalkan? Anak Melayu mau minum tua, lisoi 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 lisoi, oh parbitu. Untuk apa itu? Biarpun 5 triliun, orang mabuk nanti diperkosanya anak kita, betul? Orang mabuk otaknya nggak beres, nenek-nenek di perlinya, lewat nenek-nenek di perlinya, adek, adek. Apa nggak marah nenek itu? Adek-adek kepala tuh kan? Mama, kau belum lahir aku sudah tua. Namanya orang mabuk. Aku nggak ngerti Indonesia ini sekarang macam mana ini. Ulama pulang dihalang-halangi, betul nggak? Dihina. Ada pula perempuan, ya Allah, nanti mulutku bilang iya betul. Dibilangnya pula Habib itu tukang obat katanya, tukang jual obat. Habib tukang jual obat, kan tolol kali. Yang suka mengobat orang namanya tabib. Apa? Membedakan Habib dengan tabib aja nggak tahu. Mau cerita agama. Aduh. Rusak. Di akhir zaman, ciri-ciri dunia mau kiamat, manusia hina, lonte-lonte. Aku terus terang aja, ngapain ku bilang pelacur, lonte, ya enggak? Lonte-lonte, apa lagi? Pemabuk, penjudi, berani menghina ulama. Kalau sudah lonte-lonte, pemabuk, pejinah, penjudi, berani menghina ulama, itu ciri-ciri dunia hampir kiamat. Orang-orang tua kami yang terhormat, para tengku, para datuk, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang dimuliakan Allah SWT, dan anak-anakku sekalian, rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada makhluk Allah yang sama hebatnya dengan Nabi. Jangankan lebih hebat, sama hebatnya tak ada. Kalau ada makhluk yang lebih hebat dari Nabi, pastilah nama orang itu yang akan ditulis di samping nama Allah. Ternyata tidak ada. Nabi Adam berdoa, ya Allah, muliakan saya, lindungi saya dengan keberkatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad belum dilahirkan waktu itu. Kata-kata ghafaro di situ bukan minta ampun. Nabi Adam tak berdosa. Ghafaro itu bahasa Arabnya artinya ada paling tidak ada yang hebat itu dua. Kalau kotor dicuci,
Nah itu artinya istighfar, ghafaro. Tapi kalau bersih dilindungi, itu ghafaro juga. Kalau kotor dicuci, itu istighfar. Kalau sudah bersih dilindungi supaya jangan kotor, itu istighfar juga. Macam ibu-ibu masak makanan ditaruh di atas meja supaya jangan diganggu lalat, jangan diambil kucing, ditutup pakai tudung saji. Menutup makanan dengan tudung saji itu istighfar namanya, ghafaro. Paham? Kalau baju saya kotor dicuci, itu ghafaro, istighfar. Setelah dicuci, disetrika, dibungkus plastik, digantung di lemari, membungkus plastik supaya jangan kena abu, itu namanya istighfar juga, ghafaro. Jadi kalau Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Yunus, Nabi apa saja yang katanya astagfirullahaladzim, minta ampun, bukan karena berdosa, bukan, tapi minta perlindungan supaya sampai hari kiamat tetap agung dan mulia. Begitu. Paham? Ini orang Islam bilang Nabi Adam makan buah khuldi kemudian dibuang ke dunia maka berdosa. Kapan pula ada Nabi berdosa? Tak ada pohon tidak bergetah meskipun birah dengan keladi. Tak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Rasul dengan Nabi tak ada bersalah. Kenapa kalian bilang Nabi Adam berdosa? Ditamparnya nanti dia di kiamat mencong menurut Tuhan. Jangan lancak, jangan ngaji dari Kristen, kita ngaji dari ulama, paham? Di dalam tafsir Sawi halaman 11 jilid pertama, Imam Sawi mengatakan kafir orang yang mengatakan Nabi Adam berdosa memakan buah itu. Jangan main-main. Justru dimakan Nabi Adam buah itu supaya Nabi Adam turun ke dunia jadi khalifah. Kalau tak dimakannya tak turun Nabi Adam, betul? Kalau tak turun Nabi Adam, mana ada ibu-ibu nih semua? Bisa lahir kita kalau nggak ada Nabi Adam. Turun ke di surga mana bisa beranak? Betul? Mana ada orang di surga beranak? Jalannya itu. Karena Nabi Adam itu dijanjikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang sebelum dijadikan Nabi Adam itu sudah dijanjikan untuk jadi khalifah di dunia. Di mana? Fil ardi khalifah, di dunia jadi khalifah. Tiba-tiba kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua, Nabi Adam dengan Siti Hawa, jangan dekati pohon ini. Ini dulu kampanye tahun 77 dibacakan ini ayat ini oleh paman saya, Tengku Yafid Sam. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon Golkar ini. Pohon beringin ini. Fatakuna minadh dhalimin, nanti sengsara kalian dibikinnya. Dulu dilarang, nggak boleh kampanye pakai ayat. Aku ingat kali karena tahun 77 sudah ikut kampanye P3 saya sama Ibu Nurainun nyanyi supaya kelihatan besar karena masih SMP pakai celana panjang. Karena badan awak tinggi dibilang orang udah mahasiswa, padahal masih SMP. Tidak peduli aku. Tapi sekarang P3 mengecewakan, dibelanya Ahok. Ayah, P3 bela Ahok loh. Ayah. Di Medan dia bela Sihal Sitorus. Akhirnya gambar Ka'bah ada di Kedai Tua. Dilisui kawan lah. Lisui. Nggak konsisten, betul. Bahasa Arabnya nggak istiqomah. Bahasa Indonesia pelintat-pelintut. Betul? Gara-gara duit aja. Hah? Gara-gara duit? Oh bukan Pak, ikhlas lillahi ta'ala. Bela Ahok ikhlas lillahi ta'ala. Bela Ahok ikhlas lillahi ta'ala. Nabi Adam, singkat cerita aja lah ya. Kalau nabi-nabi minta ampun, astagfirullahaladzim, ampunilah aku ya Allah, bukan. Artinya lindungilah aku. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis Bukhari, inni la astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad
istighfar kepada Allah satu hari 70 kali. Dalam hadis yang lain 100 kali sehari. Apakah Nabi istighfar karena berdosa? Jawabnya apa? Kuat, tidak. Terus karena apa? Karena mengagungkan Allah. Istighfar karena mengagungkan Allah. Man raja'a ilallahi ta'ala ta'ziman li jalalillah fahuwa ta'ibun. Orang yang istighfar, tobat kepada Allah karena mengagungkan Allah, dalam hatinya terlalu besar Allah itu, maka orang itu tak boleh disebut ta'ibun, orang yang tobat, tapi disebut awwabun, orang yang mengagungkan Allah. Ada namanya sholat awwabin, sholat yang mengagungkan Allah, dari orang-orang yang mengagungkan Allah. Dulu anak-anakku, masa kami kecil lah, radio yang bagus didengar itu radio Malaysia. Kalau radio RRI kotor, hajab kali. Namanya negara miskin merdeka dengan perang. Kalau Malaysia kan merdeka diberi Inggris, dikasih hadiah. Nah, merdeka kau kaya. Radio Malaysia itu kalau didengar dari Medan bersih betul. Nah, saya itu seminggu sekali ada sandiwara bangsawan ke udara. Radio Malaysia. Habis asar itu hari apa gitu, Kemis atau apa, saya udah siap-siap tuh. Sudah mandi, sholat asar, menunggu siaran radio Malaysia Angkasa Puri bangsawan ke udara. Itu main piano, penyanyinya perempuan, saya tidak tahu siapa yang nyanyi. Teng teng konon katanya Nayan berkata, oh sedap kali saya rasa. Di situ mainlah sandiwaranya. Raja sedang sidang dengan menteri-menterinya. Rajanya bersabda, wahai Mamanda Menteri, beta ingin mengeluarkan uang dari Baitul Mal untuk mencetak sawah-sawah baru, karena penduduk negeri kita sudah bertambah banyak, makan sudah terasa berkurang. Maka perlulah dibuat sawah-sawah baru bagi mencukupi makan untuk rakyat kita. Bagaimana menurut Mamanda Menteri usul beta itu? Menterinya menjawab, dengar baik-baik apa jawabannya. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Menurut hemat patik yang hina dina ini, usul tuanku membangun sawah-sawah baru adalah usul yang berlian. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Apa salahnya menteri itu minta ampun sampai beribu-ribu ampun? Ada dosanya sama rajanya rupanya. Bersalah dia. Jadi kenapa minta ampun? Mengagungkan raja. Mengagungkan raja. Paham? Sama dengan orang Jawa. Mertuanya baru datang dari Surabaya jam 4 pagi, naik kereta api sampai Jakarta, sholat subuh terus tidur. Kata mertuanya, kami capek mau tidur, jangan diganggu. Baik pak, kunci pintu kamar. Jam 7 menantu sudah masak makanan sarapan pagi, kopi pun sudah dibuat, teh sudah dibuat. Diketuklah kamar mertua. Mertuanya jawab dari itu, siapa? Nyuwun sewu pak, monggo dahar mawon, sampun pukul 7 sakniki, monggo dahar mawon, nyuwun sewu pak, monggo pak, nyuwun sewu. Artinya, wahai bapak mertua, minta maaf 1000 kali. Sudah jam 7, silakan sarapan pagi, makanan sarapan sudah disiapkan. Mohon maaf 1000 kali pak, silakan sarapan. Minta maaf 1000 kali. Lu nyuruh sarapan aja sampai 3000 kali. Minta maaf. Salah apa menantu dengan mertua? Tidak ada salah. Terus kenapa dia minta maaf? Mengagungkan mertua. Paham? Ngerti? Jadi kalau dengar hadis Nabi Muhammad istighfar 70 kali sehari, apakah Nabi minta ampun sama Allah karena berdosa? Karena apa? Wah, pandai Glenn. Itulah gunanya mengaji. Lurus awak. Jangan macam orang Kristen. Nabi Adam berdosa memakan buah larangan.
turun ke dunia, terbuang, membawa dosa warisan kepada anak susuna. Kita katakan lakum dinukum, nggak kita urus agamamu. Kami urus agama kami, kau urus agamamu. Bagi kami Nabi Adam tidak terbuang dari surga, justru diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah di atas dunia. Dan kita anak cucunya pun khalifah, bukan Nabi Adam aja, kita semua. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman. 1,9 miliar sekarang. Dari 7,8 miliar penduduk dunia, 1,9 miliar orang Islam, semuanya kamu, kata Allah, telah diangkat menjadi para khalifahnya di atas dunia. Jadi kita bukan kaleng-kaleng. Kita ini khalifah Allah. Dan Nabi Adam turun ke bumi tidak berdosa, tidak dikutuk. Kalau iblis, iya iblis. Kata Allah, fakhruj minha. Keluar kau dari sorga itu, wahai iblis. Fa innaka rajim, kau terkutuk sampai hari kiamat. Iblis keluar dari sorga terkutuk. Fa innaka rajim, maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terkutuk. Setan-setan anak cucu iblis. Nabi Adam tidak. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, khairul yaumi tola'at alaihi samsu yaumul jumu'ah. Hari yang terbaik yang pernah disinari matahari dari dulu sampai hari kiamat adalah hari Jumat. Hari terbaik adalah hari. Kenapa? 4 alasannya. Disebut Nabi 4-4-nya. Yang pertama, fihi khuliqa Adam. Hari Jumat agung terbaik karena Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumat hari agung yang terbaik karena Nabi Adam dimasukkan ke surga hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha. Dan hari Jumat adalah hari yang agung, yang terhormat, yang terbaik karena Nabi Adam diturunkan ke bumi hari Jumat. Jadi turun ke buminya Nabi Adam bukan hari terkutuk, hari yang terbaik karena dilantiknya Nabi Adam jadi khalifah ketika dia turun dari surga ke bumi. Paham? Ngerti? Dan wafatnya Nabi Adam hari Jumat. Berhenti mengatakan Nabi Adam berdosa. Nabi Adam itu di hari kiamat ketika manusia dibariskan, beliau diperintahkan Allah untuk mengambil 1 dari 1000 orang yang beragama Islam tentunya. 1 dari 1000 orang diambil untuk kawan beliau dalam surga. Setiap 1000 ambil 1. Setiap 1000 ambil 1. Itu syafaat Nabi Adam. Setiap 1000 1 anak cucunya. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, 1000 ambil 1. Kalau kita bilang Nabi Adam berdosa, mau dia ngambil kita. Baris kita tengok, oh ini yang bilang aku berdosa nih, dari Amparan Perak nih, Titi Payung. Diambilnya nggak kita masuk surga? Nggak, ditepaknya kepala kita. Itu Nabi Adam 1001. Setiap 1001. Kalau Nabi Muhammad semua. Syafaati li ahlil kabair min ummati yaumal qiyamah. Pertolonganku, syafaatku kusimpan, kata Nabi. Nanti di hari kiamat akan kuberikan kepada umatku yang ahli dosa besar. Tak ada orang sehebat Nabi. Yang diberi syafaat oleh Nabi, umat Nabi yang ahli dosa besar. Pemabuk seumur hidup, pezina seumur hidup, penjudi seumur hidup, tapi Islam masuk neraka. Iyalah, pastilah masuk neraka. Lama. Seumur hidup mabuk mana lah tak lama ya? Lama lah, masa 2 minggu. Miliaran tahun lah, tapi tidak kekal dalam neraka. Sampai juga syafaat Nabi nanti. Wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi mithqala dzarrah. Akan dikeluarkan dari neraka umat Islam yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal kebaikan di hatinya hanya sebesar biji sawi saja. Sebesar biji sawi.
Berarti nggak pernah sholat nih orang. Cuman syahadat aja. Kapan kau syahadat? Waktu kawin. Untung aja kau. Tapi dapat syafaat. Sebab iman tidak batal karena dosa. Iman batal karena murtad, menyembah selain Allah, musyrik, tukar agama, iman batal. Tapi kalau karena dosa, mabuk, berzina, mencuri, iman tidak batal. Cuman dia fasik, durhaka, fasakot, keluar dari aturan Allah. Pemabuk itu, walaupun dia sedang mabuk, tidak dikafirinya Allah. Ada orang mabuk, sepoyongan lewat. Ya, Den, kenapa kau hoyong-hoyong? Baru minum tua, katanya. Ngaku dia, baru minum tua. Ya, Den, kau minum tua, Den? Apa hukumnya minum tua? Gila kau, haramlah masa sunat muakkad, katanya. Pemabuk nih. Kenapa udah tahu haram kau minum? Macam mana lah? Susah kali aku gara-gara Covid ini. Gara-gara Jokowi jadi presiden susah aku sekarang. Jujur nih orang, jujur nih orang. Biniku lari karena nggak makan. Anakku 5 ditinggalnya. Apa nggak susah aku minumlah tua. Ya Allah, Din. Tua itu kan haram, Din. Haram lah. Kuakuinya itu. Kau mau kemana sekarang? Mau pulang lah, udah malam. Siapa Tuhanmu, Din? Gila kau, Tuhan Allah lah. Nabi Muhammad, kau pikir mabuk-mabuk ini nggak tahu aku Tuhanku Allah? Coba, kan dia nggak kafir dia, cuman dia durhaka, betul? Paham? Dikasih syafaat sama Nabi, walaupun lama dia di neraka, tapi tak kekal, tidak kekal. Itu gunanya beriman sama Rasulullah Muhammad sallallahu, termasuk sama Nabi Adam 1001. Lumayan lah ya nggak? Mudah-mudahan kita di akhirat dapat syafaat dari para rasul, para nabi yang diutuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mencukupi nikmat untuk kita. Kalau nikmat jasmani, nikmat badan kita tak usah khawatir, sudah cukup. Dicari atau tidak dicari, rezeki yang sudah ditetapkan Allah itu pasti datang. Itu pasti datang orang sekarang. Rezeki memang ditetapkan Allah. Tapi kalau tidak dicari, kalau tidak kerja, mana dapat rezeki? Siapa bilang rezeki mesti dikerjakan baru dapat? Rezeki itu datang kerja atau tidak kerja? Setuju? Enggak, Pak. Rezeki itu memang ditetapkan Allah, tapi iya, Allah ditapikannya. Allah ditapikannya. Yang boleh ditapikan manusia, makhluk. Kalau Allah jangan kau tapikan. La ilaha ini dinapikan. Selain Allah nggak ada yang hebat, nggak ada yang kuasa, nggak ada yang berhak disembah. Diisbatkan satu aja, illallah, kecuali jangan kau tapikan Allah. Iya Pak, memang rezeki Allah yang atur, tapi iya, kalau kita nggak kerja mana dapat rezeki? Siapa bilang? Berapa banyak orang tidak bekerja dapat rezeki? Siapa itu? Orang penjara? Betul? Kerja apa dia? Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Makan juga dia, betul? Minum. Apa kerjanya orang penjara? Makan apa enggak? 10 tahun masuk penjara, keluar-keluar gemuk bininya. Bininya pada mati. Nggak dikasihnya makan, nggak cari makan, dia masuk penjara 10 tahun, bininya gemuk, anak-anaknya sehat, gemuk. Heran dia, ya gemuk kau Mina 10 tahun ini. Alhamdulillah Bang, 10 tahun ini tak ada yang menampari aku lagi. Gemuk dia.
Payah orang Islam hari ini. Tauhidnya rusak hari ini. Innallaha yarzuqu man yasha. Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau. Betul. Bahkan binatang-binatang melata dikasih Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Apa saja yang melata di depan di muka bumi ini, semuanya rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu masa kecil-kecil kami di pohon kayu itu ada ular warna hijau pendek aja. Jangan coba-coba digigitnya, mati, nggak ada obatnya. Setengah jam insya Allah jiun. Tahu kalian jiun? Innalillahi wa inna ilaihi. Ular itu pemalas, tak mau kerja, kerjanya tidur aja, tak mau cari makan. Ular itu disebut namanya ular kintamani. Ular apa? Kintamani. Udah jarang ada itu. Apa yang terjadi? Setiap hari ada burung kecil, kita bilang burung perenjak, orang Jawa bilang burung perenjak. Dekat-dekat rumah tuh selalu ribut kali bunyinya, ciat, ciat, ciat. Tapi kecil, kecil tapi ribut. Biasa orang kecil kurus ribut. Udah jadi presiden pun ribut aja. Ada aja masalah. Kerjanya apa? Bawa ulat-ulat, memberi makan ular itu. Ular itu tinggal buka mulut, datang lagi burung lain. Jadi dia makan ular itu, burung yang membaginya makan. Berapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki. Kalau ada apel di Amerika Serikat keluar, ditulis malaikat Mikail, Zulkarnain, rezeki Zulkarnain. Siapapun tak bisa makan apel itu. Dua saja. Kalau tidak saya terbang ke Amerika makan apel itu. Yang kedua, apel itu yang terbang ke mulut saya di Indonesia. Betul? Percaya? Itu tauhid orang Islam. Selagi rezeki kita yang ditetapkan Allah itu belum habis, maka malaikat maut tidak akan mencabut nyawa kita. Itu hebatnya Islam itu. Orang tanya, kenapa kita masih hidup? Oh, karena saya masih muda. Yang baru lahir pun mati banyak, betul? Baru lahir, mati. Saya belum mati karena masih sehat. Ih, berapa banyak orang sehat mati. Naik kapal terbang, dada-dada malah bininya, dadah, I love you baby. Terbang, cit, hilang, tak balik lagi. Betul? Berapa banyak orang sehat mati? Berapa banyak pula orang sakit tak mati-mati? Udah sakit tempat tidur 2 tahun. Makannya disuntikkan lewat hidungnya sama dokter. Cot. Anaknya udah bingung. Udah 5 lembu habis dijual. Belum mati juga. Akhirnya anaknya panggil dukun. Pak dukun, apa? Kami anak-anaknya sudah ikhlas. Udah ikhlas, tolong diobat bapak kami. Udah 2 tahun nggak mati-mati. Kami sudah ikhlas. Diobat supaya mati. Anak jahanam juga nih. Datang dukun itu diambilnya batang kelor. Oh, ini ada ilmu kebalnya ini katanya. Dipukul pakai batang kelor. Cat. Cat. Lihat tuh kan, kesakitan dia. Sontol. Kau pun kalau aku sebat sakit, betul nggak? Memang dukun sialan. Ulanglah dukun tuh, mati. Mati. Siapa yang mati? Dukun itu yang mati. Kenapa dia belum mati? Karena rezeki yang disediakan Allah untuk dia belum habis. Ini hadis qudsi, Allah yang berfirman. Bukan hadis biasa, bukan hadis Nabi. Hadis qudsi, Allah berfirman. Anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizquha. Nyawa siapapun tidak terkecuali
nyawa siapapun tidak akan dicabut malaikat maut, tidak akan jumpa dengan kematian sampai seluruh rezeki yang disediakan Allah untuknya habis diambilnya semua, baru mati. Ada malaikat yang mencarikan rezeki kita, yang di laut dikeluarkan, yang di langit diturunkan, yang di bumi ditumbuhkan. Nama malaikatnya Mikail. Siapa? Orang Inggris menyebutnya Michael. Malaikat Michael, the angel Michael. Kerjanya cari rezeki untuk kita yang sudah ditetapkan Allah. Walaupun ikan itu lahirnya di Laut Cina Selatan, kalau ditulis itu Zainuddin, datang ke hamparan Perak ikan itu. Nggak mesti Zainuddin cari ikan itu ke hamparan Perak, betul nggak? Ikan itu datang, siapa yang bawa? Lim Tai Kok yang bawa. Kadang-kadang aku kalau udah teringat Laut Cina Selatan, Laut Natuna, jijik kali aku. Kenapa? Pejabat kita ini udah rusak otaknya. Diambil Cina ikan kita di Laut Natuna, dicuri Cina, ribut kita, TNI kita marah, diusir. Apa kata pejabat negara kita, menteri? Cina bukan mencuri ikan kita. Mak, apa ini kupikir? Mereka menangkap ikannya yang lari ke laut kita. Ini menteri kurasa banyak minum tua juga. Mau kutekekkan jauh. Ini gara-gara kalian salah pilih presiden kalian. Tak apapun kalian pilih dia kemarin. Tanggungkan kalian lah sekarang. Rasakan. Sedap. Sedap. Nah, pilih lagi anaknya. Jangan kalian pikir kalau orang kurus baik. Ini kurus nih baik. Kurus bukan karena tak makan nasi, karena terlalu banyak makan. Semen dimakannya, besi dimakan. Bisa aja ya enggak? Apapun kalian pilih-pilih. Lain kali kalau milih tanya ulama, siap? Ini orang Islam ini ada penyakitnya. Kalau milih nggak mau nurut sama ulama. Pak ulama, Ustadz jangan ngatur-ngatur. Ini pemilihan ini bebas dan rahasia. Ini kemauan saya, hak saya. Jangan diatur-atur. Giliran melarat datangnya ke Ustadz. Nggak makan aku Ustadz. Oh. Kadang-kadang aku gitu datang, nggak makan aku Ustadz. Tahu aku dipilihnya kawan tuh. Mau ku bilang, matilah kau. Tak tega pula awak. Lain kali jangan dipilih lagi dia. Iya bang Ustadz. Menyesal ya. Orang Islam ini penyakitnya. Kalau ada pemilu, itu hak saya. Jangan atur-atur. Giliran melarat aja. Datang ke Ustadz, ya enggak? Enggak tahu lagi aku Ustadz, anakku udah enggak sekolah Ustadz. Kepingin kali aku ngasih ongkos pergi kau ke Jakarta. Jumpa si kurus. Iya, betul. Kalau rezeki untuk saya sudah habis, malaikat Mikail cari di beras nggak ada lagi, di buah nggak ada lagi, di ikan nggak ada lagi, di sayur nggak ada lagi, di daging nggak ada lagi. Maka malaikat Mikail lapor, ya Allah, sudah tak ada lagi rezeki untuk Tengku Zulkarnain. Sejelak ambil ngelih ke dia, ya enggak? Tiada lagi. Ya, begitulah kira-kira malaikat Mikail bilang. Kata Allah, iya, kerjamu untuk Tengku Zulkarnain sudah cukup hari ini. Hari ini tugas malaikat maut mencabut nyawanya. Ditunggunya sedot nafas tuh 10, 9, 8 di ubun-ubun saya ditunggunya. 7, 4, 3, 2, 1, sap. Nggak nambah 1, nggak nambah, nggak nambah, habis. Paham? Kalau untuk urusan itu udah beres, nggak usah takut. Allah yang ngatur. Sekolah tinggi-tinggi, jurusan pertanian, gelarnya insinyur, kerjanya di bank. Haha, tuh lihat tuh.
nggak ada urusan sama sekolah. Betul. Tamat SMA jadi tukang jual misok, kesana kemari, pemilihan kepala desa jadi kepala desa. Betul. Ada penggali kubur di Jawa, tukang gali kuburnya kerjanya, pemilihan kepala desa menang jadi kepala desa. Nah, tukang ketam kayu menang jadi presiden. Ayo. Paham? Amin Rais profesor doktor, dosen 32 tahun, sekolah di Amerika, kampanye keliling Indonesia, enggak menang jadi presiden. Betul. Gus Dur entah sekolah apa kita pun tak tahu. Sakit lagi matanya jadi presiden. Ditanya wartawan, Gus kenapa sampean bisa jadi presiden? Dia jawab apa? Ya enggak tahu, orang saya diangkat. Apa itu enggak terbukti bahwa Allah yang mengatur rezeki? Betul. Kurang yakin juga. Sekarang saya tanya, yakin enggak? Sudah, kalau untuk urusan itu enggak usah takut. Yang penting adalah nikmat rohaniah, agama. Ini yang paling penting. Agama ini mesti dicari. Mesti dicari. Nikmat yang disebut nikmat batin, agama ini mesti diperjuangkan. Nggak bisa tidur-tidur jadi orang beriman, tidur-tidur jadi orang soleh, tidur-tidur jadi orang bertakwa. Kecil leha-leha, besar kaya raya, tua poya-poya, mati masuk surga. Mana mungkin? Betul? Kata Allah, untuk dapat hidayah, petunjuk agama, lihat kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersusah payah siang dan malam berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami Allah akan memberi petunjuk kepadanya dengan pasti. 2 kali pastinya itu. La-nya pasti, harfun taukid. En-nya itu pasti. Lanahdiyan, ini pasti. Pasti kami akan memberi petunjuk kepada mereka dengan pasti, sehingga mereka bisa melihat jalan-jalan menuju kami. Lanahdiyannahum subulana. Baru tahu kita, oh zikir bisa dapat ketenangan jiwa, dapat surga, dapat rezeki. Baca Quran dapat ketenangan jiwa, dapat rezeki, masuk surga. Salat tenang jiwa, dapat rezeki, masuk surga. Puasa tenang jiwa, sehat badan, masuk surga. Percaya gak? Pintu surga itu 8. Berapa? Yang pertama babus sholah, pintu untuk orang yang menjaga sholat. Orang yang siang malam dijaganya sholat sunat, sholat wajib, jaga wudhu, di hari kiamat dibariskan di padang mahsyar. Semua orang takjub, malaikat pun sampai kagum. Kenapa? Karena wajahnya, tangannya, kepalanya, kupingnya, kakinya bekas wudhu, min atharil wudhu wa min atharis sujud, dan bekas sujud keningnya, 2 tapak tangan, 2 dengkul sama 2 ujung kakinya itu munawwarah, munawwir, bersinar terang di hari kiamat, seterang matahari, seterang bulan purnama, seterang bintang kejora. Lihat kelasnya lah, sehingga malaikat heran. Malaikat tanya, awak ni siapa ni? Ngapa bercahaya ni badan awak ni? Dia bilang apa? Saya ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di mana dulu? Kampung Payung, Titi Payung di hamparan Perak. Ngapa sebabnya boleh bercahaya macam ni? Oh, dulu kami menjaga wudhu dan menjaga solat. Masya Allah, kata malaikat, nak ke mana ni? Ke surga lah, mana lagi? Kalau gitu masuklah. Ada pintu khusus namanya babus solah, pintu untuk orang-orang yang menjaga solat.
Maka berduyun-duyunlah orang yang bercahaya masuk ke surga lewat pintu sholat karena menjaga wudhu dan menjaga sholat. Saat itulah orang-orang akan bergabung. Itu bapakku, itu pamanku, itu bibikku, itu supirku, itu pembantu rumah tanggaku, itu tetanggaku, itu guruku, itu kepala desaku, semua ikut masuk ke surga. Di stop sama malaikat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hari ini orang-orang berdosa minggir, nggak boleh masuk surga, minggir. Mereka bertanya, dari mana malaikat tahu kami orang berdosa? Kata malaikat, raimu meleketek mas. Itu susah diterjemahkan bahasa Indonesia. Raimu meleketek mas. Ora oleh kowe ora iso. Rono. Baru orang akan menyesal. Baru nampak itu, sholat menenangkan jiwa, dapat rezeki, masuk surga. Puasa menenangkan jiwa, badan sehat, masuk surga. Zikir menenangkan jiwa, dapat rezeki, masuk surga. Lanahdiyannahum subulana. Jadi susah-susah bukan mengemis. Susah-susah itu zikir, sedekah, baca Quran. Susah-susah tuh zikir, sedekah, baca Quran, sholat. Datang ke rumah orang tua, minta doa sama orang tua. Begitu. Ini susah-susah ke dukun. Susah kali aku dukun. Dukun itu pula, kenapa? Laki mau kawin lagi Pak Dukun. Mak, ditengoknya muka ibu, wah berat bu, aura ibu gelap. Tolonglah Pak Dukun. Ya, supaya apa? Supaya laki saya nggak jadi kawin. Kata dukun tuh boleh, cuman maharnya agak mahal sedikit. Berapa dukun? 50 juta. Oh, mana ada duit segitu? Oh, boleh main gesek. Dukun sekarang kayak gesek. BCA. Ya Allah. Berdukun kawan. Bukannya minta sama Allah, ke dukun. Dan dukun tuh diambilnya ala air. Di doanya pun tipu aja. Minyak si tuang dalam kuali. Berdiri macam beruang, duduk macam babi. Begitu aja 50 juta. Memecahkan masalah lewat jalan Allah. Setuju? Zikir aja selesai urusan. Zikir. Selesai kesusahan hidup. Datang orang sekarang nih otaknya main. Zaman sekarang modern Pak, zikir mana bisa selesai persoalan dengan zikir. Tapi Quran bilang bisa. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai kamu orang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Zikir sebanyak-banyaknya. Nggak ada dibilangnya zikir ala kadarnya, tak ada. Dzikran qalila, zikirlah ala kadarnya, tak ada. Zikir sebanyak sampai dibilang orang hatta takula majnun, sampai dibilang orang kita gila zikir. Nanya, Pak, di mana rumah Ustadz Zainuddin, Pak? Di sini ada 5 Zainuddin. Oh, dia itu dari SMP kawan saya sekolah, Pak. Itu dari sanawiyah ada zikir aja di mana tempat. Oh, Zainuddin yang gila zikir tuh. Ya, sana, dekat sungai. Dekat sungai itu rumahnya, pinggir tuh. Kalau hujan banjir lah rumahnya tuh. Itu Zainuddin namanya, tapi yang gila zikir. Kalau yang gila togel yang sana. Sampai dibilang gila tuh. Yang gila empuan sana. Zainuddin juga namanya tuh. Itu bininya 4, gundinya 5. Kita zikir sampai dibilang gila tuh. Ini hari habis sholat, assalamualaikum, nggak balik lagi kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semana mau dapat rezeki? Macam mana jiwanya mau tenang? Siapa dalam Quran yang diceritakan selesai masalahnya dengan zikir? Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan. Bayangkan Nabi Yunus dimakan ikan. Kutanya dulu sama ibu-ibu, dimakan ikan ngeri apa enggak? Ibu mau dimakan ikan?
Mana lebih baik? Punya suami bengek atau punya suami dimakan ikan? Nah. 20 tahun lakinya bengek. Kalau udah malam hujan gerimis saja bengek. Tolong dek, air panas. Abang bengek. Kata bininya, alah bang, dah 20 tahun bengek nggak baik-baik bang. Eloklah abang dimakan ikan. Begitu. Mana pilih? Bengek hidup atau bengek dimakan ikan? Bengek hidup. Suka laki bengek. Nabi Yunus dimakan ikan. Tidak dicabutnya pisau, di pinggangnya ada pisau. Ditusuknya jantung ikan itu biar mati, dibelahnya perutnya keluar dia berenang. Kalau itu dilakukan Nabi Yunus mati. Karena ikan itu tidur di dasar laut 40 hari. Tidak diambilnya tongkatnya, ditusuknya jantung ikan, dibukanya mulut ikan, keluar beliau dari dalam perut. Kalau itu dilakukan dia mati. Karena ikan itu tidur di dasar laut 40 hari setelah menelan Nabi Yunus. Apa yang dibuat Nabi Yunus 40 hari dalam perut ikan? Zikir, ikut zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan sesembahan selain engkau. Dekat kali Allah dibilang engkau, seolah-olah ada di depannya. Tidak dikatakan Nabi Yunus la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain dia. Jauh betul. Ini seolah-olah di depan. La ilaha illa anta. Sesungguhnya kata Nabi Yunus, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Aku dimakan ikan bukan salahmu ya Allah, tapi aku yang salah. 40 hari nggak makan nggak minum, zikir aja. Tiba-tiba ikan itu bangun, berkeliling samudra. Kemudian dia singgah ke kampung Nabi Yunus di Irak, Nawewah. Dimuntahkannya Nabi Yunus di pantai kampung halamannya. Coba, udah 40 hari nggak makan, dalam perut ikan hancur nih kulit-kulit, daging sudah masak, kena asam lambung ikan, tergeletak di pasir, duduk pun tak bisa. Jangankan berjalan, duduk pun tak sanggup. Apa yang terjadi? Dalam tafsir Khazin diceritakan, ada kambing sedang menyusukan anaknya di atas bukit. Kambing itu menyepakkan anaknya. Kemudian kambing itu lari turun ke pinggir laut. Kemudian kambing betina itu mengangkangi Nabi Yunus. Dikasihnya puting susunya ke mulut Nabi Yunus. Nabi Yunus tertidur, tinggal isap aja susu kambing itu. Sampai kenyang. Kemudian kambing itu lari ke bukit, dia kasih minum anaknya, dia makan rumput. Beberapa jam kemudian kambing itu turun lagi, dikangkanginya lagi Nabi Yunus. Berhari-hari sampai Nabi Yunus kuat dan bisa duduk, kulitnya sembuh seperti sedia kala. Jadi ibu kalau mau kulit mulus, mau nggak minum susu kambing? Jangan makan jengkol. Sudah, begitu beliau bisa duduk, tumbuh labu di sampingnya. Padahal di pinggir laut, labu tumbuh. Langsung berbuah, masak. Diambil labu itu pakai pisau, baru pakai pisau. Dikupas, dimakanlah labu. Orang yang sudah 40 hari nggak makan, ususnya lengket. Kalau dia makan roti, bisa bocor ususnya itu. Makan labu. Maka nenek-nenek kita, kalau orang sakit perut dikasih makan, kalau sudah buka puasa dikasih makan labu. Ini dari Quran, kita aja nggak tahu. Kemudian beliau pulang ke kampungnya, satu kampungnya yang kafir semua udah masuk Islam. Semua persoalan diselesaikan Allah dengan zikir dalam perut ikan 40 hari. Dari sinilah orang mengambil suluk. Apa? Suluk 40 hari. Makannya pun nasi aja sama sayur rebus saja. Datang kita suluk, dibantunya makan udang galah. Mana dapat bego. Suluk tuh nggak makan, nggak minum, awak puasa, betul. Kalau Nabi Yunus betul-betul tak makan, betul-betul tak minum. Datang kambing,
Nah, coba kita ada kambing menyusukan anaknya, usir anaknya, tidurlah di bawahnya, coba isaplah. Kalau nggak dipijak-pijak kambing itu kita. Tapi hari ini kita nggak yakin. Kita memecahkan masalah tidak lewat agama. Hari ini kita pecahkan masalah lewat cara dunia, cara Yahudi lagi. Indonesia susah menyelesaikannya, utang pakai riba. Baru kemarin malam, saya baca tadi malam, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mendapatkan bantuan hutang dari Australia 15 triliun. Utang kok bantuan. Udahlah utang wajib dibayar pakai bunga lagi, ya enggak? Itu bantuan apa mencekik? Kok bodoh ya dokter S3. Nggak tahu dia utang tuh mencekik, dibilangnya bantuan. Karena nggak yakin dengan agama, betul? Nggak ngerti saya. Kalau kalian nggak berubah, pemilu 2024 kalian nggak pilih orang-orang soleh, partai-partai Islam, jangan salahkan kami para ustadz, para ulama. Kalau hidup anak cucu kalian tambah melarat 5 tahun lagi. Karena cara pemecahannya bukan cara agama. Ini mau jual minuman keras, ya nggak? 5 triliun. Berapalah duit segitu? Diharapkan seluruh Indonesia mau berdagang minuman keras 5 triliun. Rusaknya bisa 5.000 triliun. Nanti jangan-jangan ada rumah pelacuran di sini. Diresmikan bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membacakan bismillah saya resmikan rumah pelacuran Al-Barokah. Ya, kalau udah boleh resmi, betul nggak? Alangkah rusaknya negeri ini kalau nggak kembali kepada agama, betul? Betul? Mau? Nggak mau? Nggak mau sama agama? Nah, tidak ada jalan lain kembali pada agama. Dan dijamin oleh Allah, orang-orang yang bersusah payah di jalan kami, pasti kami Allah akan menunjuki kepada mereka dengan pasti banyak jalan-jalan menuju keridhaan kami. Dan ayat ini ujungnya paling manis. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah pasti bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berbuat ihsan. Pasti Allah bersamanya. Jadi kalau kita mau diridai Allah, pilih jalan agama. Kata Allah ini ihsan ya. Ihsan itu baik ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan diwajibkan Allah atas kamu untuk menyembah Allah saja, tak boleh sembah yang lain. Setuju? La ilaha illallah. Ucap semua. Wabil walidaini ihsana. Ini kata Allah gini, dan kepada kedua ibu bapak wajiblah berbuat ihsan, berbuat baik. Apakah ihsan? Kalau saya ada uang beli rumah tipe 54, kemudian bapak ibu saya miskin nggak punya rumah, saya belikan rumah tipe 54, saya belum berbuat ihsan. Mestinya rumah saya tipe 54, rumah ibu bapak saya tipe 70, itu baru namanya berbuat ihsan. Kalau samanya belum ihsan. Sebab nanti rumah kita 54 itu ditinggali istri kita, betul? Sedangkan ibu kita tipe 54 juga, sama kita bikin sama ibu sama istri, tidak ihsan. Laki-laki, mana laki-laki? Laki-laki kalian, laki-laki, jangan kalian lebihkan istri kalian lebih dari ibu kalian, nggak ihsan kalian. Allah memberi wasiat kepada kita, kalau saya mati, istri saya dapat warisan dari saya 1/8.
Berapa? Berapa? Yang kuat kalian bilang berapa? Nah, jangan kalian raup semua. Hak kalian 1/8-nya. Tapi ibu saya diperintahkan Allah wajib mendapatkan 1/6 dari harta warisan saya. Paham? Berarti Allah melebihkan ibu daripada istri. Kalau saya pulang ke rumah, bekerja seharian dari pagi sampai sore, dapatlah upah sebungkus nasi padang, saya bawa pulang. Sampai di rumah, saya kasih istri saya, makanlah kami, istri anak saya makan, taruh dalam talam, makan nasi bungkus, 1 bungkus untuk istri, istri bagi untuk anak dengan saya. Satu hari saya pulang bawa nasi bungkus, sampai di rumah saya mau kasih istri, ada ibu saya di situ. Ibu Umi, iya nak, datang Umi, baru aja nak. Masya Allah Umi. Jangan tanya, udah makan? Jangan. Umi udah makan kan? Nah, jangan. Kapan pulang? Aduh, baru datang Umi sudah ditanya. Jangan, kasihkan nasi bungkus itu sama Umi. Masya Allah Umi datang ya Umi. Ya, ini nasi bungkus Umi, makanlah. Kalau nasi bungkus itu saya kasih sama istri, saya dicatat oleh malaikat Tengku Zulkarnain, anak durhaka. Dan anak durhaka kekal dalam neraka selama-lama-lama-lamanya, kecuali ibunya memaafkan salahnya. Paham? Kasih nasi bungkus itu sama ibu, Umi ini nasi bungkus, makanlah Umi. Sisa Umi saya, baru istri saya makan. Paham? Kok kemarin? Paham? Nah, kalian ini kadang-kadang susah kalian. Mertua kalian anggap saingan. Banyak perempuan sekarang mertuanya dianggapnya seperti madunya. Enggak di sini, sana. Kalau di sini sama aja. Lagi menyapu halaman dia, turun dari sudako ibu mertuanya, lagi senyum-senyum, nyanyi-nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Tengoknya mertuanya datang, hilang senyumnya. Ini si Tuani tahu aja kalau tanggal 3 lakiku sudah gajian, mesti mau minta duit suamiku ini. Begitu datang ibunya, assalamualaikum nak, waalaikumsalam, datang mama, kapan pulang? Langsung kapan pulang? Dia bukan mau minta duit suami ibu. Mertua ibu itu mau minta duit sama anaknya. Paham? Cuman anaknya ibu rampok jadi suami. Kemana lagi dia minta kalau nggak sama anaknya? Betul? Nah, mungkin dia minta ke Jakarta sama si kurus. Udahlah mama, masuk mak. Masuk. Tak ada manisnya wajah. Mamanya udah umur 80 tahun. Bukannya diservisnya, dimasakkannya teri sama kacang. Setengah jam diisap aja mertuanya. Begitulah banyak istri sekarang. Kalau kalian kejam sama mertua, nggak lama, nggak nunggu neraka akhirat, nggak nunggu. 20 tahun kemudian menantu kalian akan lebih kejam 2 kali lipat sama kalian daripada kalian kejam sama mertua. Kita laki-laki, kalau hari ini kita makan kenyang nih, hari Sabtu nih ya, makan kenyang satu hari ini, kita makan kenyang nih sama anak bini kita. Tapi di kampung sana, bapak ibu kita hari ini lapar karena nggak ada uang beli makanan. Kita laki-laki ini, anaknya dicatat anak durhaka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berhak anak laki-laki makan kalau bapak ibunya tidak makan. Paham? Saya ulangi nih, tidak berhak anak laki-laki makan kalau bapak ibunya tidak makan. Ini berbuat ihsan.
Saya waktu baru nikah tinggal di rumah ibu. Sebetulnya saya sudah nyewa rumah di Tembung, tapi bapak saya wafat. Tidak ada yang mengawani ibu. Adik saya belum nikah, yang dua udah nikah, udah punya rumah sendiri-sendiri. Kakak saya tinggallah menunggu adik saya kawin. Menantu baru tinggal di rumah itu. Karena perempuan ini ada hadis Nabi, ada 3 perempuan yang tidak boleh disatukan satu rumah. Dengar baik-baik kalian laki-laki ini, perempuan. Ada 3 perempuan yang tidak boleh tinggal satu rumah, karena akan sengsara salah satu atau dua-duanya. Pertama, jangan kau tinggalkan ibumu dengan istrimu satu rumah. Laki-laki, karena kalau enggak istrimu yang sengsara, ibumu yang sengsara. Maka saya tidak mau satu rumah dengan ibu saya, tapi terpaksa pernah setahun nggak ada yang ngurus ibu. Saya bilang sama istri, kau jangan lawan ibuku sekalipun. Aku minta tolong, ku sembah kau. Itulah istilahnya orang Melayu bilang, 10 jari, 1 dengan kepala, 11. Jangan kau ganggu ibuku. Kalau ada apa-apa ngomong sama aku, jangan sama ibuku. Setahun, pokoknya saya bilang sampai adik saya kawin. Makanya tidak boleh ibu dengan istri satu rumah. Kata orang barat, there cannot be 2 kings in 1 kingdom. Tidak boleh ada 2 raja dalam satu istana. Ibu saya menganggap saya miliknya, betul. Istri saya pun menganggap saya miliknya. Nggak boleh. Kalau jumpa mertua yang keras, istri kita kurus, salah aja apa yang dibikin. Masa istri kita pakai cabai rawit, ya Allah, pakai cabai rawit, ya matilah anakku kalau makan cabai rawit. Aku mamanya 27 tahun aku yang ngurus dia. Gila kau, anakku kalau makan cabai rawit mencret. Diam biniknya. Manalah tahu orang binik baru, ya enggak? Tahu-tahu masak lagi besok pakai garam 2 sendok. La ilaha illallah, garam 2 sendok. Ya, aswin. Anakku kalau makan garam 2 sendok, aswin. Darah tingginya kumat. Besok masak lagi. Rimbang dimasak. Cepoka. Rimbang. Ini anakku kalau makan rimbang muntah. Lama-lama biniknya bilang, udahlah mama ajalah kawin sama anakmu, aku pulang ke rumah mamaku. Tidak boleh dua itu. Kalau jumpa menantu yang kejam, ibu kita pula yang hajab. Ya Allah, kau masak pakai cabai rawit? Iya. Mencret aku, mati pun nggak apa-apa. Mau apa? Mama Allah yang hajab, ya enggak? Maka kata guru-guru kita semua diingatkan, jangan kau satukan ibumu dengan istrimu satu rumah. Kalau ada perempuan bisa satu rumah dengan mertuanya, sabar, itu menantu adalah calon ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang itu. 1.500 nggak dapat. Jangankan 1, 1.500 nggak dapat. Ada yang sabar sama mertua, aku tunjuk tangan dulu. Yang tak pernah bertengkar sama mertua, coba tunjuk tangan. Nggak pernah bertengkar selama kawin. Ini ahli surga nih, 2, 3, 4. Begini banyaknya perempuan. Berarti yang lain melawan semua. Yang kedua, jangan satukan saudara perempuanmu dengan ibumu. Nggak boleh. Istri saya dengan adik perempuan saya satu rumah. Kalau enggak, istri saya yang kurus, adik saya yang kurus. Betul. Kalau dapat adik ipar perempuan yang keras, dimasak biniklah paha ayam sepotong. Untuk anaknya yang masih kecil, balita makan ayam lah, sup. Disimpanlah di lemari. Datang adik ipar perempuan nih pulang kuliah, dibukanya. Ada makanan lain, ikan tamban sama tahu. Tamban. Ada sop ayam, dimakannya langsung. Kakak perempuannya bilang, iparnya bilang, ya Allah kok dimakan ayam itu sop untuk anak kita yang baru kecil ini, yang baru 2 tahun, dia harus minum kuah sup. Tak ada uang, cuman sepotong bisa dibeli. Diam kau, ini duit abangku ini.
kurus bini kita. Jumpa bini yang buas, udah mau begitu tengoknya adik iparnya pulang, sap, dikuncikannya lemari kantonginya. Adik mau makan, mana kunci kak? Pinggir sungai itulah kau cari katanya. Tidak boleh dua perempuan di satu rumah. Yang ketiga yang tidak boleh satu rumah, ingat nih, laki-laki, jangan kau satukan istrimu dengan istrimu satu rumah. Itu dua-dua mati. Ini susah, laki-laki ini susah nih. Laki-laki ini asal udah kaya sedikit aja pasti itulah enggak orang awam, enggak ustad. Apa kabar ustad? Alhamdulillah. Ya, kenapa ustad? Bini udah 3 bini ustad. Sunnah. Sunnah kepala tuh kan. Iya, kadang-kadang jengkel aku. Kapan Nabi memadu istri pertama? Kutanya dulu, kapan Nabi memadu istri pertama? Ibunda Khadijah dinikahi umur 40, wanita tercantik dan terkaya. Nabi umur 25, 25 tahun perkawinan berlangsung. Siti Khadijah umur 65, Nabi umur 50. Siti Khadijah wafat di pangkuan Nabi sebagai satu-satunya istri, tidak dimadu. Kalau Nabi Muhammad nafsunya besar, mengikutkan hawa nafsu, tak mungkin Nabi bertahan dengan seorang istri sampai umur 65. Betul? Kutanyalah dulu, perempuan umur 65 masih seksi apa enggak? Oi, jawab yang kuat, seksi apa enggak? Pastilah udah kiwir-kiwir. Tapi Nabi bertahan dengan istri satu. Maka kalau mau kawin 2, 3, 4, jangan bicara-bicara sunnah. Kawin aja. Berapa bini pak? 4. Sunnah? Bukan. Kenapa? Nafsuku besar. Udah, titik. Jangan bawa-bawa sunnah. Betul? Kalau 1 kurang, ku agak 4 ku bikin. Jangan sok-sok, aku kawin 4 karena sunnah Nabi. Nanti mati di akhirat jumpa Nabi, ditanya Nabi, berapa bini kau? 4 ya Rasul, karena sunnahku atau karena nafsumu? Ditepuknya mencong udah. Kau salah agak lah. Laki-laki ini itu penyakitnya itu, asal udah kaya sedikit aja, tambah bini. Dibikinnya hebat kali. Umur 30 bisa lah, masih gagah. Umur 50 udah begini jalan tuh. Kenapa Wak kok begitu jalan Wak? Weh orang terlalu congok ah. Sayangi istri. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik adalah yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dari semua laki-laki sedunia, akulah Rasulullah yang paling baik terhadap istriku. Paham? Hunna libasul lakum, istrimu itu pakaianmu, hai laki-laki. Wa antum libasul lahun, dan kamu adalah pakaian istrimu. Elok-elok dijaga baju awak supaya nggak terhina awak. Kalau pakaian saya datang kemari robek-robek, yang dihina orang bukan baju saya, yang dihina orang siapa? Pakaian kita. Istri ini pakaian kita ya laki-laki. Kalau dia rusak, yang dihina orang bukan dia, kita. Bini kita pinggir jalan nyusukan anak, lewat orang, emak jang kata orang. Lewat yang lain, iya. Lewat lagi, mak. Lewat yang berhenti, aduh. Kumpul di warung teh, minum kopi. Kau tengok tadi, bini siapa lah itu? Yang salah lakinya, betul.
Bini siapa? Lah itu bodohnya lelakinya, kata orang. Dia yang bayar mahar, orang yang mendelik. Dijaga bini ini. Jadi kalau kawin dua boleh, tapi jangan satu rumah, nggak sunnah. Makanya ada orang nanya, bagaimana cara menentukan madu asli? Ada yang bilang madu asli itu kalau ditaruh di kulkas tidak beku. Namanya madu ditaruh di beku lah kalau taruh kulkas. Ada yang bilang madu itu kalau ditaruh di piring semut tak mau makan, itu asli. Mana ada, kalau madu dimakan semut lah. Apa cara menguji madu itu asli atau tidak? Bawa pulang ke rumah. Kalau berterbangan piring, sendok, gelas, itu madu asli. Saya bilang sama istri saya, satu hari hujan gerimis, ibu saya memandang ke jendela, banyak bunga-bunganya. Dia banyak menanam bunga mawar, melati. Dia urus sendiri ibu saya itu. Dia lihat berbunga musim hujan. Saya dari kamar keluar, saya panggil istri saya. Sini Dik. Apa bang? Siapa perempuan itu? Yang mana? Itu yang lihat bunga itu. Mana? Itu yang sedang memandang bunga di halaman itu. Kata saya, Umi. Umi? Ya, Umi siapa? Umi apa? Umi saya bilang. Iya, Umi apa? Umi saya. Iya. Saya pesan kepadamu, Dek, satu pesan. Jangan kau bertengkar sama dia. Kalau sekali kau bertengkar sama umiku itu, sempat umiku marah, dia bilang, Nain, kau pilih binimu atau kau pilih aku nak? Pasti ku pilih ibuku, kau kutinggal. Pucat istri saya. Pucat, gemetar dia. Abang nggak sayang sama awak? Ku bilang, beribu-ribu bunga di taman, hanya setangkai bunga idaman. Tapi ingat, jangan bertengkar dengan umiku. Sebab Allah meletakkan umi setelah Allah. Setelah menyembah Allah, berbuat baik sama ibu bapak. Nggak bisa kau saingi ibuku. Sabar. Alhamdulillah, setahun adik saya kawin, kami pindah buat rumah kami di tempat dekat-dekat lah, nggak jauh dari situ. Sampai ibu saya wafat, tak pernah sekalipun istri saya bertengkar sama ibu. Kadang-kadang ibu saya salah, tahu saya ibu saya salah, marah-marah ibu saya sama istri saya lihat gitu, dimarah-marahin. Istri saya bilang, iya umi, maaf umi. Padahal saya tahu ibu saya yang salah. Saya tunggu aja, saya biarin aja. Iya umi, maaf umi, maaf. Ya udah, pergi kau. Pergi ibu saya istri saya ke kamar, saya ikuti. Diambilnya, dibukanya lemari, diambilnya anduk, ditutupkannya ke mukanya, menjerit dia sekuat-kuatnya. Supaya jangan dengar, saya peluk dari belakang. Sabar sayang, itu ibu saya. Tak lamanya hidupnya. Sabar. Sabar. Kalau kau sabar, aku akan berbuat baik kepadamu seumur hidupku. Ibu saya wafat 98 bulan Ramadan. Dan sampai sekarang saya tidak kawin lagi. Padahal banyak yang minta. Namanya Ustadz, ya enggak? Ada yang bilang sama saya, bang, kawini saya bang. Saya orang kaya, rumah saya besar, kebun saya banyak. Kawini saya cuma mau abang jadi imam saja bang Ustadz. Tak usah cari makan, saya yang kasih makan abang. Ku tengok mukanya, ku bilang apa? Tak ada harapan. Kenapa? Masih hidup yang sana. Kalau dia masih hidup, kau tak ada harapan. Meskipun solehah aku, biarpun kau solehah, nggak ada harapan. Sebab istriku itu pernah berkorban perasaan jiwa dan raga dengan ibuku. Macam mana aku balas itu? Perkawinan kami sudah jalan 27 tahun lebih, hampir 28 tahun. Setiap hari perkawinan saya selalu ingat,
Hari lahir sering lupa. Hari ulang tahun saya sering lupa. Kalau nggak diingatkan nggak ingat. Tapi kalau hari perkawinan dengan istri saya ingat. Saya selalu beri hadiah khusus hari perkawinan. Kadang-kadang peyek. Ya. Hadiah khusus kan begitu ya. Kadang-kadang pecal. Istri saya tidak mau emas, tidak punya emas, tidak pernah pakai bedak. Perkawinan saya bawalah tempat tidur, meja hias, Quran sebagai mahar. Saya ingat betul 500.000-nya biaya kami kawin. Dibelikanlah bedak kamai. Bedak kamai 5.000 rupiah sama lipstik segala macam. Sampai berjamur bedak itu tak dipakai tau. Istri saya nggak pernah pakai bedak, nggak pernah pakai lipstik seumur hidupnya. Memang nggak suka pun saya. Tapi masya Allah, sakit pun saya diurusnya. Saya pernah dikirimi racun, setahun harus makan bubur. Bubur itu harus di blender lagi. Aduh, lebih parah dari muntah kucing. Setahun 2 jam sekali, 3 jam sekali disuap. Ku pejam aja mata, saking jijiknya. Sabar kali, setahun sembuh, udah bisa makan nasi. Ku bilang, aduh, kalau beginilah baiknya bini, masih di madu juga. Memang jahanam lelaki. Ulang tahun ke-27 perkawinan saya di Padang, nggak bisa pulang, sedang dakwah. Sedih hati saya ambil kertas, lepas sarapan pagi saya karang lagu untuk istri saya. Saya ngarang lagu 20 menit, 15 menit jadi. Nggak perlu masuk hutan, keluar gunung 15 hari. Itu bukan penyair, itu pemabuk. Saya karang lagu jadi, masuk mobil, saya bilang sama panitia, syuting. Pakai HP saya syuting. Saya mau kirim lagu untuk istri saya. Ulang tahun perkawinan ke-27, ke-28 belum? Mau dengar? Dengar baik-baik, jangan ribut-ribut. 27 tahun kita telah bersama, harungi samudra kehidupan. Kadang ada suka, kadang ada duka, bunga hidup berumah tangga. Maafkan bila ku terlanjur, maafkan bila banyak murka, maafkan bila banyak hak tak tertunaikan. Daku hanya manusia, tak luput dari noda, namun cintaku tulus kepadamu. Begitu jadi kirim pakai WhatsApp, nggak sampai 5 menit dibalas istri saya gambar nangis. Indahnya rumah tangga ya nggak? Kami tidak kaya, makan kami rebus-rebusan aja. Istri kami keturunan Sunda, orang Banten. Jadi makannya rebus saja. Sekali-sekali lah lalap. Saya orang Melayu, biar rumah runtuh asal gulai lomak. Mula-mula kawin tuh tak sedap kurasa, betul. Udah pulang awak dari kampus USU ngajar jam 2:30. Sampai di rumah kata istri saya, sebentar ya bang, dimasak dulu sayurnya, majang. Udah 2:30 dimasak. Pakai kompor sumbu lagi. Jam 3 baru sampai. Sekali kuliah apa? Sawi hijau direbus. Jengkelnya lah. Makan juga Pak. Besok itu lagi, yang lain lagi. Aku bilang, ini makanan kambingnya ini, dia bilang. Dibantinya nangis. Kami makan sepiring berdua. Makanan kambing nih, gue bilang. Nangis dia. Entah apalah dibikinnya, entah di doanya malam, entah di ludahinya. Sayur tuh. Besok-besok rebus sawi hijau. Udah saking jengkelnya lah, aku makan aja lah. Rupanya enak betul. Manis, segar, satu rebusan tuh habis semua saya makan. Terdiam istri saya, enak bang, ya Allah, enak betul.
Ini makanan kambing, Bang. Enggak, ini memang enak betul ini. Besok masak lagi tak apalah. Kurasa entar diludahinya putus. Entar dikasihnya keringat ketiaknya. Tak tahulah aku enak kali kurasa. Sejak itu kami memang makan rebus-rebus lah. Hilang kebiasaan makan gulai lemak itu. 27 tahun kawin sama-sama. Susah payah bersama. Susah bersama, senang bersama. Senang pernah juga, senang tinggal di Pondok Indah. Oh, mak bukan kaleng-kaleng. Direktur utama ini, Tengku Zulkarnain ini direktur utama. Disuruhnya, Bang kawin lagi lah Bang, katanya. Sunnah, bodoh juga bini-bini. Bilang tak sunnah kawin lagi. Tahu tak? Satu aja cukup. Satu aja hajab, ya enggak? Itu Rasulullah buat sama istri. Baik-baik sama istri supaya kamu jadi laki-laki terbaik. Orang yang rajin tahajud, laki-laki baik, tapi bukan terbaik. Laki-laki yang rajin puasa Senin Kemis, laki-laki baik, tapi bukan terbaik. Laki-laki yang rajin sedekah, laki-laki baik, tapi bukan yang terbaik. Siapa laki-laki terbaik? Khairukum khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nabi itu manggil istri itu bukan namanya. Ibunda Khadijah dipanggil Habibi, kekasihku. Ya Habibi, Habibah, ya Habibi, alangkah manisnya. Coba kalau kita panggil istri kita, sayang, pulang kita sayang, alangkah bangganya istri saya itu. Oi, buah hati, balik kita, umak bangganya dia. Betul? Ini manggil bini, woi, buka pintu, woi, woi, datang tamu, woi, bikin kopi, woi, 2 woi, yang banyak gulanya, woi. Untung bininya nggak nyaut, gula habis, woi, beli dulu, woi. Kenapa mesti manggil woi? Panggil sayang, yang buka pintu, yang bikin kopi, yang kan enak. Orang Barat, Inggris, Amerika, kafir mayoritas, tapi manggil bininya kayak Rasulullah. My darling, sweetheart, honey, my love, baby, I love you baby. Inggris, Amerika. Kita orang Islam 7 keturunan manggil istri apa? Woi. Bininya kecil, unyil, buka pintu. Kalau bini kita kecil jangan panggil unyil, panggil yang membuat dia bangga. Si kumil-kumil, abang pulang, dia pun lari-lari buka pintu. Itu pakaianmu itu, betul. Muliakan istrimu. Ini kalau bini kita besar, kita hina. Pulang kerja kita tanya, mak, nak, apa pak? Mana kulkas? Di sebelah bapak itu, bukan ini, kulkas yang bisa jalan-jalan. Mana ada? Mamamu. Dihinanya istrinya di depan anak-anak. Kalau manggil Siti Aisyah radhiyallahu anha Nabi, bukan dipanggil ya Aisyah, ya Humaira, wahai si pipi merah. Wahai si pipi merah. Kan bangga. Coba kita mau pulang, istri kita lagi ngaji, kita bilang pipi merah, pulang kita sayang. Pura-pura gak dengar bini kita itu. Si pipi merah, pipi merah siapa? Abang, pulang kita sayang. Kan bangga dia. Ini tembem, pulang kita tembem. Ditanya kawannya, siapa tembem? Ya, 7 lubuk 9 kolam. Mana yang dalam belum ku tahu. Ku ceraikan yang buruk, dapat yang lombam. Mana betuah belum ku tahu. Jangan dihina istri-istri, itu pakaian kita. Betul. Panggil dengan yang membangga. Jangan kita manggil sayang udah terlambat. Ada veteran perang RI, umur 82 tahun. Habis upacara bendera, jumpa kawannya umur 78. Dia tanya,
Tinggal kau lah yang hidup. Iyalah bang, aku aja lah, yang lain udah game semua bang. Pejuang kemerdekaan. Kata yang 82 tahun nih, mau singgah ke rumah, minum kopi kita, dekatnya rumah, singgahlah. Sampai di rumah, yang 82 tahun itu memanggil istrinya, sayang, buatkan kopi sayang, pakai susu. Ini si Udin datang nih, kawan abang berjuang dulu. 2 ya sayang ya, banyakkan gulanya sedikit, biar jangan kumat mah kami. Datang istrinya, keluar, udah 75 umur bininya. Taruhkanlah teh, kopi tadi, susu. Minum bang, dipegang lakinya, pundak istrinya yang sudah 75 tahun itu. Terima kasih sayang, baik kali kau sayang. Tersipu-sipu istrinya masuk. Kawannya itu yang umur 78 itu tercengang. Hebat kali abang. Udah umur 82 tahun abang masih mesra sama bini. Manggil sayang. Hebat kali abang. Shh, kata yang tua tuh. Aku lupa namanya. Terpaksa aku panggil sayang. Kalau aku tanya siapa namamu, ditepak aja lah depan. Paham? Sayangi istri, sayangi anak. Mudah-mudahan kita dunia bersatu, di akhirat kita akan bersatu.